Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala lamma amara bil akli minal halali amara aidan damnan bitaqalluli minhu wa zakara annahu anfa'u lil jismi walid dini bi khilafis syab'i fa inna lahu afatin kasiratan. Lagi bacaannya afatin kasiratan. Faqala la syai'a. Lama ketika amara menyuruh musannif pengarang kitab bil akli minal halal, makan dari yang halal. Amara kemudian menyuruh atau memerintahkan musannif aidan pula damnan kewajiban lagi bitaqalluli menyedikiti atau mengurangi minhu dari yang halal. Maksudnya yang lewat pengarang kitab Syekh Zainuddin Al-Malibari menyuruh kita agar makanan yang kita makan itu halal. Ini bukan pesuruhan beliau, sebenarnya adalah perintah Allah. Lalu itulah tafsir, salah satu tafsir ayat Al-Quran, kulu min thayyibati ma razaqnakum. Kulu, makanlah oleh kalian min thayyibat, daripada yang baik-baik. Maksud yang baik-baik itu adalah salah satunya yang halal, marazaqnakum, apa yang sudah kami berikan rezeki terhadapmu. Ini perintah Allah. Hendaklah kita makan dan minum yang halal. Nah, jangan salah lagi berpikir, aku aja yang penting halal. Benar. Ada lagi cara makannya. Jangan mentang-mentang sudah halal lalu makan terus. Makan terus sebanyak-banyaknya. Salah lagi. Makan dan minum ini perintah Allah. Tapi satu catatan atau satu ketentuan, yang pertama makanannya halal, yang kedua wala tusrifu, jangan berlebihan. Itu jangan berlebihan, apalagi mubazir. Berlebihan pun jangan. Apa bedanya berlebihan dengan mubazir? Oh, kalau mubazir itu tuh buang-buang, itu mubazir. Makan tapi terbuang-buang, ini mubazir. Kalau berlebihan itu dimakan tapi lebih. Contoh, ini bukan mubazir tapi disebut berlebihan. Makan 3 piring atau sepiring aja makan, ada banyak ada. Rahmatnya kan banyak aja, ada sepiring aja makan, tapi satu piringnya piring ganal. Piringnya sudah ganal. Yang kedua, biji nasinya berbiji. Bijinya ganal mana 2 biji, piringnya ganal 2 biji. Oh, ganal ini. Banyak makan aja, sepiring aja makan aja. Paham Rahmat? Nah, ini piringnya besar, makanannya banyak, ini namanya berlebihan. Bukan mubazir. Kalau mubazir kan tuh buang-buang. Mubazir haram, berlebihan bang haram juga. Kulu washrabu wala tusrifu. Silahkan kalian makan, kalian minum, tapi dengan syarat makanan dan minuman yang kalian
kerjakan itu halal. Berikut wala tusrifu, jangan berlebih-lebihan. Nah, lalu musannif menyuruh kita agar bitakalluli minhu, damnan sebagai jaminan atau tanggungan. Damnan itu tanggungan, jaminan. Bitakalluli minhu, bersedikit mengurangi daripada makanan nang halal. Makanan halal tapi jangan berlebihan lah, kurangi jua, kurangi. Untuk apa kita mengurangi makanan itu? Wa zakara annahu anfa'u lil jismi wad dini. Musannif Imam Syekh Zainuddin Al-Malibari menyebutkan annahu anna takallul, bahwa mengurangi makan, mengurangi minum itu anfa'u, sangat bermanfaat. Bukan hanya bermanfaat, tetapi sangat bermanfaat lil jismi, untuk tubuh kita. Untuk tubuh bermanfaat, satu, supaya tubuh ini jangan berat. Dua, supaya tubuh ini jangan gendut. Tiga, supaya tubuh ini jangan mudah kena penyakit. Kamu rahmatai, tanyakan saja. Waduh, takuni aja dokter. Orang kesehatan itu kamu ternyata ada ukuran dan timbangan. Itu orang kesehatan. Dulu menurut orang kesehatan atau medis, orang yang sehat itu, tubuh yang sehat itu adalah tubuh yang beratnya ideal. Tahu ikam ideal lah, Beb. Sesuai, cocok dengan tingginya. Paham, Rawat? Orang bila tingginya sekian, berarti yang ideal berat badannya sekian. Gitu tuh, Rahmat, itu menurut medis, menurut kedokteran, menurut orang kesehatan, biar sehat. Coba gambar ukur dulu, awak diukur. Tinggi berapa, Ri? 160. Oh, kalau 160 ini, Ri, ikam cucuk berat badanmu hanya 50 kilo. Itu ideal. Tapi ketika beratmu, tinggimu 160, tapi beratnya berapa, Ri, ikam berat? Aku beratnya 80 kilo, berarti kada sehat. Kada sehat tak? Hah? Atau orang tingginya 160, mestinya beratnya 60 atau 50, ternyata beratnya cuma 30. Kada sehat nih, berarti kurus. Apalagi 30 karing itu tuh, kayak kambing itu tuh. Berapa aja? 30 aja timbangannya. Tinggi berapa? Ai kada cocok. Nah, ini menurut orang kesehatan. Jadi berat badan kita itu disesuaikan tingginya. Kenapa? Karena apabila orang tidak sesuai dengan tingginya, umpama tinggi 160, beratnya 70 atau 680 kilo, berarti ngarannya kelebihan berat. Ada bahasanya tuh, bahasanya tuh, Rahmat. Hah? Obesitas. Tapi gaya bahasa kerennya tuh, ini obesitas ngarannya. Kenapa?
kelebihan berat badan. Maka apabila obesitas, mudah diserang penyakit. Napa penyakitnya? Bisa penyakit jantung, hingak-hingak berjalan. Karena Pak berat banget. Penyakit kada? Tuh. Nang kedua penyakitnya kada kawa buka laju. Jadi ibarat orang berbagi duit, habis sudah. Ketinggalan. Kenapa? Orang lah koro-koro sih buka, harinya gede. Kenapa? Obesitas. Rugi kada? Rugi. Orang nang obesitas itu bisa mudah kena penyakit gula darah atau apa ngarannya diabetes. Orang obesitas itu bisa mudah kena penyakit kolesterol. Hanya ada. Berarti kita paham apa yang dijelaskan musannif bahwa mengurangi makan. Berarti kada pacang obesitas. Kada akan gendut. Yang terjadi adalah ideal. Ketika seseorang mengurangi makan, itu anfa'u, sangat bermanfaat lil jismi, untuk badannya. Halo, jadilah berat badannya ideal. Kalau berat badannya ideal, kada gendut, maka kada obesitas, maka sehat. Insya Allah kada gula darah, insya Allah kada kolesterol, insya Allah kada ini. Tapi makan kurangi. Lalu orang berucap, aku kada banyak kada jadi makan sedikit ya. Bujurlah, bujur kada banyak kada. Berapa ya? Makan sewancuh aja ya. Banyaklah sewancuh tuh, kada. Kalau orang makan standar itu 2 wancuh ya. 2 wancuh itu sedang. Tapi wancuh nang halus lah. Jangan wancuh kan lah. Nih sewancuh aja makan dia. Banyak lah ada. Cuma pakai mie sebungkus. Sayurnya hangat banyak ada makan. Tuh. Kemudian berapa kali makan? 5 kali pak sehari aja. Ini sama aja juga, paham re? Kada banyak makan tapi jumlahnya banyak. Kita ini riai makan berapa kali sehari? Re, kita nih kan makan 3 kali sehari tuh, banyak tuh data. Pagi, siang, malam makan 3 kali. Ada orang makan sehari 2 kali aja. Pagi makan, siang makan, malam kada. Malam makan apa aja? Pundut aja. Semua maksudnya malam makan cemilan aja. Ada makan malam makan aja. Kami makan malam paling buah aja. Paling apa? Tahu, tempe. Ada banyak lah makan, kada. Nah, jadi nang dimaksud sedikit makan ini, satu sedikit porsinya, yang kedua sedikit jumlahnya. Kurangi makan, kurangi porsinya, kurangi jumlah kali makannya. Nah, itu sangat bermanfaat untuk tubuh kita dan kesehatan kita. Yang kedua, walid ini sangat bermanfaat untuk agama. Sangat bermanfaat untuk agama. Oh, kenapa? Karena apabila badan kita ini berat, agama sulit melaksanakan. Apabila badan kita ini tidak sehat, maka agama pun sulit dilaksanakan.
Ini sudah kita jelaskan, ada di kitabnya bahwa kesehatan itu wajib dalam hukum agama, karena agama tidak jalan kalau kada sehat. Nah, ikam kadang ngali-ngali parut kena mahayeun nyaman lah belajar kada karuan, sembahyang kada karuan karena penyakit mah. Itu aja sudah satu, apalagi penyakit-penyakit yang lain. Nah, bi khilafis syaba, beda kenyang. Fa innalahu apatin kasiratan. Fa innalahu, maka bahwa bagi kenyang itu apatin kasiratan, banyak kerusakannya. Kerusakan yang banyak, manapsiri ma'arti banyak rusaknya, banyak akibat buruknya. Kayak lagi orang yang banyak makan itu banyak akibat buruknya. Faqala, Musannif berkata, la syai'a, yakni la syai'a anfa'u lil jismi walid dini min takallulit tak'ami. Tidak ada sesuatu yang sangat bermanfaat bagi tubuh dan bagi agama selain daripada mengurangi makan. Nah, pertanyaannya, kayak apa caranya mengurangi makan itu atau makan yang standar? Caranya bi ayyakula ma yuqimu sulbahu lil kasbi wal amali wa hadza huwa syaba'u syar'iyyu, yaitu ayakula, dia makan makanan, yukimu yang menguatkan, sulbahu akan tulang sulbinya, lil kasbi menguatkan untuk bekerja, berusaha, wal amali dan berbuat, beramal. Wa hadza huwa syaba'ul syar'iyyu, inilah yang disebut kenyang menurut agama. Ini masih umum. Standar makan itu begini, Rahmat. Standar makan itu adalah kita makan, dengan makan ini kita bisa kuat untuk bekerja, kita bisa kuat untuk beramal. Seapa ukurannya? Nah, ini kan kada bicara ukuran. Lalu ukurannya itu kada bisa sama, kada bisa sama. Kada kawa diukur dengan piring. Kenapa? Karena berbedanya tubuh. Umar lawan Rahmat itu kan beda. Perut Umar kecil, perut Rahmat besar. Jadi kalau dicontohkan makan yang standar itu segini, kada bisa. Paham? Maka Rahmat sesuai dengan standar perut Rahmat. Umar karena perut kecil, maka sesuai dengan standar perut Umar. Berapa? Sekadar kuat untuk bekerja, kuat untuk beramal. Karena kalau kita mau ukur, iyalah. Nah sekarang diukur. Ukurannya begini. Ukurannya begini, apa yang dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali. Dan ini riai sesuai dengan filsafah hidup jua. Apa? Yaitu
aslasan, dibagi aslasan sepertiga. Sekarang ayo kita bicarakan, kita urai dulu secara luas sepertiga. Mulai apa? Mulai nang besar. Yang besar itu adalah ini mengelola perut. Sekarang kita mengelola yang besar itu adalah mengelola daerah, kabupaten, kota, provinsi, bahkan negara. Kamdahulah Rahmat, pengelola daerah ini berapa? Pengelola kota, pengelola negara. Pengelola negara ini ada 3 aja, Rahmat, kada banyak ada. Bahasa kita 3 instansi, 3 kelompok. Satu namanya eksekutif, dalam kurung pemerintah. Yang kedua legislatif, dalam kurung DPR. Yang ketiga yudikatif. Yudikatif ini penegak hukum. Penegak hukum. Inilah pengelola bangsa, pengelola negara ini aja. Pemerintah, eksekutif, kemudian legislatif DPR, berikut yudikatif hukum. Maka yang 3 ini harus sesuai fungsi dan porsinya. Bila kelebihan, negara ini kada sehat. Umpama nang 3 ini pemerintah jalan, tapi legislatif kada jalan, hancur negara, rusak. Kemudian pemerintah jalan, DPR jalan, tapi yudikatif tidak jalan, rusak negara, kada sehat. Ini berjalanlah pemerintah sepertiga politik, DPR sepertiga hukum. Maka yang dikelola negara ini 3 aja. Ini biar paham, ini orang politik kamu. Kadang kamu kada dapat ilmunya, aku jelaskan. Mengelola negara ini yang sangat pokok itu adalah 3. 1, mengelola ekonomi. 2, politik. 3, hukum. Alah. Jadi ekonomi, hukum, dan politik. Bila sebuah bangsa ini ekonominya baik, politiknya baik, hukumnya baik, maka bangsa negara ini baik. Supaya baik kenapa? Adil. Maka hendaklah pemerintah adil dalam mengelola politik, adil dalam mengelola ekonomi, adil dalam mengelola hukum. Maka apabila keadilan ini hilang, rusak bangsa kita ini, rusak. Umpama ekonomi rusak, ekonomi kada adil, bangsa kita ini rusak. Kayak apa aja? Makanya panjang uraiannya pikir. Apabila politik ini kacau, kada adil, rusak bangsa. Apabila hukum kada adil, rusak. Ini pembicaraannya orang pintar. Nang kayak apa? 3-3-nya ini saling keterkaitan. Dan kamu kada mengerti.
Aku hanya mengisahkan pokoknya bahwa bangsa ini akan bagus baik kalau dikelola sesuai dengan fungsi dan porsinya. Fungsinya pemerintah apa, nang dikelola apa, fungsinya ini nang dikelola apa, fungsinya ini nang dikelola apa. Pada intinya adalah mengelola tadi, mengelola ekonomi, politik, dan hukum. Dan ini saling keterkaitan. Ikam gak ada mengerti kecuali sekolah atau sekolah tentang politik. Dan inilah permasalahan bangsa kita sekarang ini kada selesai. Kita kalau bangsa, kalau bahasanya tagumpal banang tagumpal nih. Nah, banang tagumpal kayak apa menjurainya, kayak apa supaya lurus, rumit ya. Itu bacaannya ya, bacaannya ya. Hukum, politik, ekonomi gampang diselesaikan ini. Justru sampai sekarang kadakawa menyelesaikan hukum, politik, ekonomi yang bagus. Kenapa? Rumit ya. Pahamlah, kukisahkan. Orang apabila diselesaikan hukum, ekonomi terganggu. Ekonomi terganggu. Apabila ekonomi dijalankan, tapi hukum tidak dijalankan, rusak. Demikian juga politik. Bila politik bagus, stabil, ini akan bagus. Tapi ini saling keterkaitan. Paham, Ri? Kenapa? Karena dia ada pelaku hukum, ada orang politik, ada orang ekonomi, ada orang politik, ada orang hukum, saling keterkaitan. Ini biar kamu belajar memahami, belajar cerdas, cerdas. Kenapa? Ini rumit ya. Ini presiden ini mana nih yang harus ditegakkan? Dahulu ekonomi, hukum, rumit ya. Nenggaya bajar, makanya rumit. Ini bicaranya panjang. Sudah, kita bicara hubungan ini harus tiga-tiganya ini adil. Sepertiga. Sehat. Apabila bangsa kita, negara kita ini dikelola sesuai dengan fungsi dan porsinya, itu disebut adil, pemerintahnya sesuai, DPR-nya sesuai, hukumnya sesuai, maka negara kita ini baik, makmur, damai, sentosa. Itu aja. Tapi sekarang tidak bisa menyelesaikan. Mulai dulu sampai sekarang belum bisa diselesaikan, makanya bangsa kita belum makmur. Paham, Ram? Makmur lah kita, Rahmat. Ada makmur. Mana buktinya? Pendudukan ada susah. Orang makmur itu kada lagi berpikir aku isok makan apa. Oh, itu kada makmur. Kalau hendak makmur, contoh standar makmur itu riai, setiap kakak rumah tangga ini punya penghasilan 10 juta. Makmur tuh. Kam repot lah sekolah lagi, Rahmat. Mun abah ikam penghasilan 10 juta sebulan. Repot lah. Ada repot lah. Repot lah ikam. Baik. Mun abah ikam punya penghasilan rata-rata sebulan 10 juta. Kada repot. Kada repot. Makmur. Pegawai 10 juta sebulan makmur. Tahun ini pegawai, Rahmat, gajinya berapa? Gaji kan berapa jar? 2,5 juta jar. Anak 3 ada cukup. Makmur lah. Biar kamu mengerti, standar makmur itu ada di ekonomi, ada di penghasilan.
Bila pemerintah bisa mampu menggaji pegawai gaji standarnya, gaji standar tuh lebih selebihnya standarnya 10 juta satu pegawai, demikian juga masyarakat kita ini punya penghasilan 10 juta sebulan, makmur negara kita ini. Kadada nang ada sepeda motornya, beisi mobil berata. Kadada lagi rumah nang riot, dada lagi napa 10 juta sebulan penghasilan. Yuk, mamar lah. Coba kamu rasa, mun 10 juta sebulan berapa sehari, Re? 300.000 lebih. Cukup lah. Wah, makmur. Makmur. Ambahuri. Makanya Indonesia ini gajinya di bawah standar makmur. Kenapa Indonesia belum makmur? Ya karena kesalahan pengelolaan. Belum adil dalam ekonomi, belum adil dalam hukum, belum adil dalam politik yang sesuai fungsi dan porsinya. Pahamlah. Nah ini makanya kamu hati-hati milih anggota DPR. Aku doakan aja. Lihat dulu. Berdoa cuma nggak dikait rahmat teh. Jangan langsung mudahan jadi anggota DPR, salah. Doakan bila inya amanah, jujur, amanah dan bermanfaat, jadikan. Bila kada jangan. Biar 100.000 ke amplopnya, jangan. Ya Allah jadikan yang anggota DPR, kena suguk. Makanya belajar. Jangan asal sembahyang hajat anggota DPR. Kau kada nyinggung siapa-siapa karena musimnya. Ika mengerti, paham? Ika mengerti, kena salah. Ika mendorong nah mudahan jadi anggota DPR, jadi rusak Ika 4 saham. Anak ngarannya. Berkat doa Ika biar pas luput. Ika dapat saham. Paham lah. Nang memilih dapat saham, nang mendoakan dapat saham. Tapi bila Ika mendoakan, ya Allah, kalau memang dia menjadi anggota DPR jujur, amanah, bermanfaat untuk dirinya, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara, jadikan. Itu aja doanya deh. Bilainya kada jujur, kada amanah, kemudian kada bermanfaat, dosa. Jadi sembahyang hajinya berkait kait gitu. Doakan aja. Jika inya baik jadi akan, bila kada baik jangan. Apa? Upati enggak? Calon bupati, calon presiden enggak? Bila inya jujur, amanah, kemudian membawa kebaikan, kemakmuran, manfaat, jadi akan. Bila kada jangan. Kata rahmat itu kena ada pulang kena nyemau deh kamu ini sudah lumrah aja, anda perlu lumrah aja nih, zaman ini sudah musim-musiman ini udah ngari udah ada di hajat dah kada awal jauh aku, makanya kena ada bahasanya kamu ini kena namanya wallahu alam. Aku kada bicara hukum, bicaranya ada tradisi ulang timbul namanya sembahyang hajat politik. Jadi sembahyang hajat politik. Kenapa jadi sembahyang hajat politik? Itu salah satu trik supaya jangan disebut suguk menyuguk. Kenapa jar? Aja sembahyang hajat aja jar kada namanya. Cuma ngerti-ngerti aja mun disembahyangkan hajatnya masa kada milih jaran kan lain itu tuh. Cuma kada diucap nih tuh.
Paham lah ada diucap. Makanya ngarannya sembahyang hajat politik. Ampulnya negara kada kayak biasa. Nang biasa 50.000 ini tanggal 200. Mun 50.000 jangan disambut. Sembahyang hajat, sembahyang hajat. Lalu ngarannya sembahyang hajat politik. Apa hukumnya? Kada bicara hukum nih timbulan gini ini. Nah, karena Pak jadi politik salah satunya itu riai untuk menghindari sogok menyogok. Apa yang maksud jadi sembahyang hajat politik itu untuk menghindari sogok menyogok, dilaporkan ke Bawaslu kadakan sembahyang hajat. Kada ada nang minta pilihan cocok lain. Itu katangkapan bahaya sogok itu tuh. Melanggar undang-undang itu, tapi munnya sembahyang hajat nggak apa. Paham lamanya ku sambat itu sembahyang hajat politik. Apa hukumnya? Aku udah bicara hukum. Pokoknya itu salah satunya untuk cara-cara orang politik menghindari riswah. Menghindari sogok menyogok, tapi diulah cara itu. Jadi kada kena hukum rianya, kada kena hukum. Nah, mulai berarti ada 3 eksekutif, legislatif, yudikatif, politik, kalau ekonomi, hukum. Ini nang dikelola oleh bangsa ini. Kena ada penjabarannya. Entah. Lalu harta pula. Harta itu biar sehat dikelola sepertiga. Bila kada sehat, sepertiga untuk dimakan, sepertiga untuk disimpan, sepertiga untuk disedekahkan. Itulah harta yang sehat. Harta yang sehat tuh gitu. Sepertiga untuk dimakan, sepertiga untuk disimpan, sepertiga untuk disedekahkan. 3. Sekarang diri kita ini biar sehat, kelola bagi 3. Ini baru dikelola bagi 3. Nah, kayak apa caranya? Lihat, sepertiga isi makanan, sepertiga air minuman, sepertiga angin. Berarti perut kita ini kada boleh penuh. Apabila penuh, bahasa kitab syaba. Pahamlah, syaba itu ya penuh. Ini hibak. Nah, ini bahaya. Berarti kita mengelola tubuh kita kada sehat. Bila sehat, separapat danyina, sepertiga isinya makanan, sepertiga air, sepertiga angin. Masih kau behinaknya. Jadi kuat tuh. Kayak apa aja rasakan Lalu bahasa praktiknya idealnya cuma 2 wancuh. Tapi jangan dibuang di wancuh. Dah, makan. Itu idealnya. Tambah saya. Rahmat itu makan yang sehat tuh begitu caranya. Sepertiga makanan, sepertiga air isinya, sepertiga angin. Apabila kebanyakan makanan hibak, ya udah kada kau berdiri. Nah, kada kau berdiri tadangka. Apabila kebanyakan banyu buntu. Parut kita nih banyu aja isinya buntu. Apabila isinya kada ada cuman angin gembung.
kada sehat. Makanya porsinya sepertiga makanan, sepertiga air, sepertiga angin. Itulah yang bermanfaat untuk tubuh dan agama. Hadza syaba'u syar'iyyu, beginilah cara makan yang kenyang menurut syariat, menurut agama. Paham dah, Mar? Nah, berikutnya qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam ila akhirih wallahu a'lam bissawab.